semuanya. Selamat siang, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa sebelum belajar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa masing-masing. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar, pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan dapat menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu untuk mengetahui siapa yang hadir dan juga tidak hadir ya. Artini Dewi Yanti, Hadir, Ibu. Ayu Analiza Malai, Hadir, Ibu. Intan Aprianti, Ibu. Novi Erliani, Hadir, Ibu. Okta, Hadir, Ibu. Putri Patricia, Hadir, Ibu. Sandra Septiarini, Hadir, Ibu. Siti Anisya, Hadir, Ibu. Triwidia, Hadir, Ibu. Yeka Tenisa. Hadir, Ibu. Oke, hadir semua ya. Selanjutnya Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian semua, yaitu motivasi dari sahabat Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yaitu Umar bin Khattab yang berbunyi, raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar. Artinya, jadi ketika kita berada di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah atau lingkungan manapun, kita harus tetap tenang dan juga bersabar. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya, apakah anak-anak ada yang ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu itu tentang apa? Silakan jika ada yang bisa menjawab untuk menunjuk tangan. Saya, Bu. Oh, silakan. Artini. Pelajaran minggu lalu itu, Bu, tentang cara mengidentifikasi ide dan makna kata pada hikayat dan cerpen, Bu. Ya, betul sekali. Terima kasih Artini telah memberitahu apa pembelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua kali ini yaitu peserta didik itu mampu membaca dan juga membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan kalian cerita hikayat. Satu orang. Hikayat itu berjudul Si Miskin. Ada di buku Cerdas Cergas halaman 60. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya ke anak-anak semua. Apakah anak-anak pernah menonton film atau membaca novel maupun cerpen? Dan apakah anak-anak mempunyai tokoh favorit dalam cerpen, novel maupun film tersebut? Jika ada, boleh untuk membacakan tentang tokoh favoritnya? Oh, silakan Putri Patricia. Saya pernah menonton film Habibie dan Ainun. Dalam film tersebut, Habibie digambarkan sebagai sosok yang cerdas, inovasi, penuh cinta, setia kepada pasangan dan memiliki jiwa kepemimpinan. Maka dari itu, saya suka sekali tokoh Habibie pada filmnya, yaitu Habibie dan Ainun. Jadi tokoh favoritnya Habibie dalam film Habibie Ainun. Terima kasih. Boleh beri tepuk tangan. Nah, sebelum masuk ke materi pembelajaran hari ini, kan Ibu tadi sudah memberikan cerita teks hikayat yang berjudul Si Miskin. Silakan anak-anak untuk membacanya terlebih dahulu. Ibu akan beri waktu sekitar 2-3 menit. Silakan untuk membacanya terlebih dahulu.
sudah selesai? Belum. Silakan untuk melanjutkan membaca teks hikayat ini. Apakah sudah selesai, anak? Sudah, Bu. Oke. Langsung ke materi. Yang pertama itu apa sih itu karakterisasi dan juga plot? Jadi karakterisasi itu sama dengan watak tokoh atau karakter tokoh. Nah, karakter tokoh atau watak tokoh itu biasanya disampaikan itu secara tersurat dan juga tersirat. Apakah anak-anak tahu apa itu tersurat dan juga tersirat? Tidak. Oke. Jadi tersurat itu biasanya itu penggambaran watak tokoh atau karakter tokoh pada cerita itu biasanya digambarkan secara jelas. Nah, sedangkan tersirat itu biasanya digambarkan itu melalui bagaimana karakter atau tokoh itu menyelesaikan masalah ataupun menanggapi masalah. Nah, selanjutnya plot. Plot itu jalan atau alur cerita. Nah, jalan di sini itu bukan jalan tol ataupun jalan raya ya. Jalan di sini itu yaitu jalan cerita atau alur-alur kronologis yang terjadi dalam cerita hikayat maupun cerpen. Selanjutnya, cara mengidentifikasi karakterisasi pada plot, pada hikayat ataupun cerpen. Nah, cara mengidentifikasi karakter itu terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, nama tokoh. Kita harus mencari nama tokoh dalam hikayat maupun cerpen itu. Misalnya namanya ada 5, nah kita harus mencari semua nama-nama dalam hikayat maupun cerpen. Nah, selanjutnya tahap yang kedua yaitu karakter tokoh. Dari nama-nama tokoh yang telah kita temukan tadi, kita harus mencari karakter dan juga watak tokohnya itu seperti apa. Selanjutnya tahap yang ketiga masalah. Nah, dari nama-nama tokoh tadi, misalnya ada 5 tokoh dan 5 karakter kan? Jadi kita itu pasti ada hal-hal yang ditampakkan masalahnya dalam cerita maupun cerita hikayat maupun cerpen. Selanjutnya cara penyelesaian. Nah, dari masalah itu tadi kita harus mencari tahu bagaimana cara penyelesaiannya. Selanjutnya cara mengidentifikasi plot pada hikayat dan juga cerpen. Nah, cara mengidentifikasi mengidentifikasi plot ini ada 3 tahap. Seperti yang sudah kita bahas tadi, plot itu kan uraian cerita secara kronologis. Nah, cara mengidentifikasi plot itu terdiri dari 3 tahap. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi kejadian-kejadian yang terdapat dalam hikayat. Nah, kan ibu tadi sudah menyuruh anak-anak untuk membaca teks hikayat kan? Nah, di teks hikayat Siliski tadi ada beberapa kejadian. Nah, yang pertama itu misalnya tuh istri si miskin itu hamil, lalu dia itu ngidam mempelam. Nah, mempelamnya itu ada di Taman Raja. Itu kejadian pertama. Selanjutnya kejadian kedua itu suaminya itu mengakali dengan membeli mempelam yang ada di pasar. Kejadian kedua. Selanjutnya kejadian ketiga itu suami memberikan mempelam itu kepada istri, namun istri tidak mau dan tetap mau mempelam yang ada di Taman Raja. Nah, begitu juga dengan kejadian selanjutnya. Lanjut yang kedua yaitu mengurutkan kronologis kejadian. Nah, jadi dari kejadian-kejadian itu tadi kita itu harus mengurutkan setiap kronologis kejadian tadi agar tidak ada kronologis cerita yang rumpang. Jadi kejadian-kejadian itu harus urut supaya bisa memudahkan kita untuk mengidentifikasi plot pada hikayat dan juga cerpen. Selanjutnya membandingkan karakterisasi pada plot, hikayat, dan cerpen. Itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, bagaimana latar belakang tokoh mempengaruhi cerita. Jadi latar belakang tokoh pada sebuah cerpen maupun hikayat itu sangat mempengaruhi bagaimana cerita itu berlangsung. Misalnya kita itu membaca 2 buah cerpen. Nah, latar belakang tokoh cerpen yang pertama itu dia itu berasal dari anak kota, sedangkan cerpen yang kedua itu berasal dari anak desa. Nah, itu kan sangat mempengaruhi bagaimana cerita itu terjadi. Selanjutnya sudut pandang yang digunakan. Nah, sudut pandang ini juga mempengaruhi
bagaimana karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Misalnya pada hikayat itu biasanya sering menggunakan sudut pandang orang ketiga. Pada hikayat itu sudut pandang orang ketiga itu biasanya serba tahu. Berbeda dengan cerpen. Cerpen itu biasanya sudut pandangnya itu lebih inovatif, variatif, yaitu lebih banyak menggunakan sudut pandang. Yang ketiga, tahap terakhir, alur yang digunakan dalam cerita. Maksudnya itu alur apa yang digunakan dalam cerita hikayat maupun cerpen. Nah, biasanya pada hikayat itu sering menggunakan alur maju, berbeda dengan cerpen. Cerpen itu biasanya suka muter-muter, tidak selalu seperti alur maju. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, karena ini memang jam-jam rawan ya, ayo kita untuk berdiri sebentar untuk melakukan ice breaking. Ayo anak-anak berdiri sebentar. Tujuannya untuk ice breaking ini adalah untuk meningkatkan semangat belajar kita. Perintahnya yaitu ikuti apa yang ibu bicarakan. Tangan ke depan semuanya. Fokus ya. Ikuti apa yang ibu bilang. Tangan ke bawah. Nah, Intan, Siti. Selanjutnya tangan ke samping. Tangan ke bawah. Nah, ini. Tangan ke depan. Harus cepat. Tangan ke samping. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Nah, apakah anak-anak ada yang kurang jelas atau kurang mengerti dari yang dijelaskan tadi? Silakan jika ada yang bertanya, ibu persilakan. Apakah ada yang silakan? Triwidia. Dan cara mengidentifikasi plot, ada cara yang nomor 2 itu mengurutkan kronologis kejadian. Nah, jika kita tidak mengurutkan kronologis kejadian itu, bagaimana ya? Nah, apakah anak-anak ada yang bisa membantu untuk menjawab pertanyaan dari media tadi? Silakan jika ada. Sanda, boleh? Menurut saya, Bu, jika tidak mengurutkan kronologis kejadian, nanti dapat membuat pembaca bingung. Oke, benar sekali Sanda. Nah, ada lagi? Putri, ya? Menurut saya nanti temanya tidak jelas. Oke. Lagi, apakah ada lagi yang bisa membantu ibu untuk menjawab pertanyaan dari media? Intan, ya? Pengembangan karakternya jadi terhambat. Oke, pengembangan karakternya jadi ada lagi? Sudah? Betul sekali yang dijawab teman-teman tadi. Jadi jika tidak mengurutkan kronologis kejadian itu dapat membuat pembaca itu jadi kebingungan. Selanjutnya membuat cerita itu menjadi datar dan juga alurnya itu menjadi tidak jelas. Apakah Bibia sudah jelas dengan jawaban? Apakah ada pertanyaan lagi dari kawan teman-teman yang lainnya? Oke, silakan Eka. Maksud dari bagaimana latar belakang tokoh mempengaruhi cerita itu bagaimana ya? Itu tadi di mengidentifikasi karakterisasi ya? Oke, silakan. Boleh diulangi kan pertanyaan? Bagaimana latar belakang tokoh mempengaruhi cerita itu? Ini Ya. oke. Jadi bagaimana latar belakang tokoh mempengaruhi cerita? Apakah anak-anak ada yang bisa menjawab? Tidak. Oke. Jadi maksud dari bagaimana latar belakang tokoh itu mempengaruhi cerita? Misalnya nih, kita membaca cerita pendek itu 2. Nah, cerita pendek pertama itu latar belakang tokohnya itu dia itu misalnya tuh berada dari kalangan orang-orang atas. Nah, kalau cerpen yang kedua itu berada dari
golongan rendah. Itu dari latar belakang tokoh tersebut itu sangat mempengaruhi latar ceritanya bagaimana dan akhirnya itu bagaimana. Nah, mungkin itu saja, apakah itu yang sudah jelas? Apakah ada pertanyaan lagi anak-anak? Tidak ada? Baiklah, Ibu, kalau anak-anak sudah jelas semua, Ibu akan memberikan tugas untuk anak-anak semua. Tugasnya itu membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan juga cerpen. Hikayat dan cerpennya sudah Ibu siapkan. Ini merupakan tugas berkelompok, jadi silakan anak-anak untuk, karena anggota kelas kita ada 9, jadi silakan untuk membuat 2 kelompok. Mungkin ada yang 5 orang dan juga ada yang 4 orang. 2 kelompok. Mungkin dari sini ya. Nah, tugasnya itu kalian itu membandingkan antara karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen yang telah Ibu siapkan. Lalu anak-anak masukkan ke dalam tabel perbandingan yang ada di sini. Ini kelompok pertama. Ini kelompok kedua. Karena sepertinya waktu kita tidak cukup untuk mengerjakan tugas ini di sini, jadi tugasnya anak-anak kerjakan di rumah saja. Lalu minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Nah, itulah pembelajaran kita pada siang hari ini. Tapi sebelum itu, apakah anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini tentang apa saja? Oh, baik, silakan Abi. Tadi kita sudah belajar tentang karakterisasi dan plot. Karakterisasi itu adalah watak tokoh dan plot adalah alur cerita. Dan kita tadi sudah mengidentifikasi karakterisasi pada hikayat dan cerpen, dan mengidentifikasi plot pada hikayat dan cerpen. Serta kita tadi sudah membandingkan karakterisasi pada plot hikayat dan cerpen. Betul sekali. Terima kasih Novi. Berikan tepuk tangan untuk Novi. Nah, betul sekali apa yang disampaikan Novi tadi. Jadi hari ini kita itu sudah membahas mengenai apa itu karakterisasi dan apa itu plot, dan juga sudah mengetahui tahap-tahap untuk mengidentifikasi karakterisasi pada hikayat dan juga cerpen, dan juga mengidentifikasi plot pada hikayat dan juga cerpen, dan yang terakhir membandingkan karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen. Nah, baiklah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Maaf jika ibu ada salah kata atau tindakan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa belajar. Ibu akhiri, wassalamualaikum